Halo teman-teman, selamat sore dari Terminal Pondok Pinang. Jadi hari ini tanggal berapa ini ya? Ini sekarang sudah pukul 5 teman-teman. Ini tanggal 17 April. Aku bakal ngetrip ke Yogyakarta dan ini trip yang cukup spesial karena hari ini aku bawa sepeda kesayanganku nih. Karena aku ada rencana mau sepeda di Jogja bareng teman. Dan untuk keberangkatannya aku memilih untuk naik SS Transport dari Pondok Pinang sini menuju ke Terminal Jombor di kota Yogyakarta. Dan ini barusan aja bisnya dateng. Cuman nggak tahu ini bisnya beneran yang ini apa nggak teman-teman. Kita coba lihat. Tadi unitnya ngeser 3 sih. Sekarang kita ke sana teman-teman. Kita bawa sepeda saya. Let's go. Mbak, ini yang Poris bukan, Mbak? Ini yang dari Poris bukan? Begitu memastikan ini bisa saya, langsung aja sepeda kita masukkan ke dalam bagasi. Ini untuk tarifnya 150.000 ya teman-teman. Oke, ini ternyata bener teman-teman, ini armadaku. Kita dapatnya SR3 Panorama. Nah, ini kan sasisnya sudah pakai Mercy 1626 ya. Jadinya untuk bagasinya sudah los teman-teman, ini sudah space frame. Jadi kalau kita mau bawa sepeda motor, bawa sepeda biasa itu bisa kayak gini. Dan kita nggak perlu copot-copot ban, bisa langsung masuk, nggak mentok ke atas tuh teman-teman. Dan nanti bakal diikat nih. Oh tuh udah diikat stangnya. Lagi dimasuk-masukin barang penumpang ke bagasi. Jadi ini dia unitku hari ini teman-teman. Dia pakai bodi SR3 Panorama. Nah namanya kan Panorama. Dia pakainya single glass teman-teman. Terus ini untuk nickname-nya itu Nak Barep. Nak Barep itu artinya anak pertama ya kalau nggak salah ya dalam bahasa Jawa. Dan untuk sasisnya dia pakai Mercedes-Benz OH1626. Untuk interior nanti teman-teman kita masuk dan sekalian kita cek. Nah, SS itu ada 2, ada SS Transport, ada SS Traveling. Kalau yang akap itu namanya SS Transport. Kalau yang pariwisatanya dia namanya SS Traveling. Ini banyak yang salah nih. Banyak yang mengira kalau akapnya itu namanya SS Traveling, tapi ternyata bukan, teman-teman. Oke, kita taruh tas dulu. Taruh tas sih, boleh. Lewat belakang aja. Apa gimana? Dengan Mbak siapa? Kak siapa nih? Fiona. Kak Fiona, halo. Aku jalan mundur. Siap. Terima kasih. Oke, kita masuk teman-teman sambil kita review-review dikit mumpung masih terang nih bisnya. Nah, hari ini aku duduknya di seat super eksekutif, dia bagian depan. Seatku di sini di paling depan 1A. Legroomnya luas banget, jadi bisa naruh tas nih di sini. Nah, begitu masuk teman-teman, ini adalah kelas eksekutif. Dia posisinya ada di belakang dan disekat ya. Jadi ada sekat pintu kacanya di sebelah sini. Ada 2 TV nih di sini buat penumpang yang di kelas eksekutif. Untuk seat eksekutifnya kayak gini, ini tuh buatan Thailand teman-teman seatnya. Jadi kalau kalian lihat dari bentuk seatnya itu udah beda banget, nggak kayak Rima Kencana, nggak kayak Aldi lah. Ini bener-bener baru banget teman-teman bentuk seat yang kayak gini. Kita coba lihat untuk legroomnya kayak gimana ya. Mumpung masih kosong nih. Nah, legroom kelas eksekutif kayak gini dia ada leg restnya. Ada footrest juga di sebelah sana. Ada leg rest, kita bisa angkat leg restnya. Nah, diangkat leg restnya kayak gini, dia nggak sampai atas banget ya, kira-kira 45 derajat lah ini leg restnya. Terus karena tinggi saya cuma 168 ya, ini nggak nyampe ke footrest, jadinya kayak gini aja teman-teman. Ini seatnya lumayan nyaman ya, kalau sekarang dicoba sih, nggak tahu untuk perjalanan nanti lebih jauh gimana. Bahannya dia bludru, bukan bludru ini, bahannya kain. Di sini ada pegangan untuk tangan. Untuk fitur reclining ada di sebelah sini. Oke, kita coba recline. Lumayan kalau sudah di recline. Terus di bagian atas ini ada lover AC SR3, ada lampu baca tapi ini masih mati lampu bacanya. Terus ada Type C, ada Type A. Nah, lover AC SR3 ini kalau kalian mau tutup arah semburan angin, tuasnya tinggal diketengahin aja. Nah, langsung ketutup nih AC-nya. Sejauh ini seatnya nyaman ya, tapi untuk lebar seatnya memang nggak terlalu lebar. Bisa kalian lihat untuk badan saya ini lumayan ngepres kiri kanannya. Dan untuk tangan, posisi tangan kayaknya kalau berdua bakalan beradu nih sama penumpang sebelah teman-teman. Cuman sejauh ini nyaman sih. Kita lihat aja kalau jarak jauh gimana. Mana bisa ngetes ya, orang saya nggak duduk di sini. Saya duduknya di depan sana. Oh, ada apa ini?
Oh, ini untuk gantungan. Terus di sini ada untuk cup holder juga. Terus ada kantong Doraemon. Kita coba ke belakang. Ada apa, teman-teman? Balikin dulu. Ke belakang di sini ada smoking room. Wah. Ada smoking room. Smoking roomnya nyaman banget, bisa duduk. Terus di sini ada minibarnya juga. Ini kalau kalian rokok bisa dibuka. Wah, nikmat juga nih di sini ya. Pilihan minumnya ada kopi ABC, kopi susu, kopi gajah hitam, coffee mix. Gak ada pop mie ya teman-teman, jadi cuma minuman aja nih. Ada dispensernya laksana. Kalau mau dipakai tinggal diangkat, terus dipencet. Nanti airnya keluar teman-teman. Wah, ini sih enak nih smoking room kayak begini nih. Terus di smoking room ini kita juga masih bisa melihat ke depan ya, luas banget. Jadi nggak merasa terperangkap gitu. Keluar dari smoking room, di sini ada 2 seat spesial nih. Seat paling belakang. Nah, untuk seat paling belakang ini dia masih bisa direbahin ya. Tuh, malah kalian bisa naruh tas juga nih di belakang sini, enak. Nggak ada kandang macan di paling belakang sini. Nah, yang enak dan spesial adalah, wah, view-nya luas banget ke depan teman-teman. Mantap. Ini recommended sih. Seat paling belakang nih nomor 7A 7B. Total ada berapa seat ya di sini? Ada 1 2 3 4 4 kali 4. Ada 16 seat di kelas eksekutif. Untuk harga tiketnya 270.000 menuju Yogyakarta. Oke, kita lihat fasilitas toilet di sini teman-teman. Toiletnya ada di tangga di tengah. Kita lihat. Nah, seperti biasa untuk toilet tidak boleh untuk buang air besar dan tidak boleh digunakan saat berhenti. Kayak di terminal gini nggak boleh nih untuk matiin lampu. Oke. Jadi teman-teman di sini juga sudah ada fasilitas CCTV ya untuk keamanan. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya ada kejahatan terjadi, semuanya terekam. Dan ini bisa buat nakut-nakutin maling juga nih. Tapi untuk barang berharga sebaiknya tetap dijaga dengan baik kalau di bis ya. Walaupun seaman apapun bisnya tetap dijaga teman-teman. Halo Mas. Dengan Mas siapa? Robert. Mas Robert. Oke. Berangkat jam 6 ya Mas? Jam 6. Masih lama. Main-main dulu ke depan. Ini startnya Poris berarti Mas? Poris. Kalau yang satu lagi nggak masuk sini ya? Ya, satu lagi ke arah Bogor. Oh, arah utara berarti. Sejauh yang saya tahu, SS Transport ini sekarang baru punya 2 trayek teman-teman. Yang pertama seri A yang lagi saya naiki ini, titik awal keberangkatannya dari Poris menuju ke Yogyakarta. Dia pakai bis kombi, jadi ada super eksekutif dan eksekutif. Sedangkan yang trayek satu lagi itu dia pakai bis eksekutif 28 seat, trayeknya dari Pasar Kemis sampai ke Yogyakarta. Nah, untuk yang Pasar Kemis ini dia tuh lewat lintasan utara, jadi lewat Kalideres, Grogol gitu deh. Pukul 17.47 berangkat dari Terminal Pondok Pinang. Ketemu teman baru dengan Mas siapa? Teguh. Mas Teguh mau liburan keluarga nih. Subscriber. Mas Timo ngikutin sampai video semua terakhir ya? Di Wonosobo Mendolo dia nginep. Aduh, terima kasih. Subscriber. Kita berangkat teman-teman. Nah, baru berangkat Kak Fiona langsung mendata di mana titik turun setiap penumpang. Jadi untuk seatnya yang super eksekutif, legroomnya kurang lebih sama sih sama yang di belakang ya. Cuman kalian bisa lihat ini size untuk kursinya dia lebih lebar. Terus ada pegangannya di sini. Pegangannya kok kayak pegangan koper bentukannya. Di sini ada cup holder juga kayak begini, ada kantong Doraemonnya. Terus di sana ada footrest juga, tapi tinggi saya 168 nih nggak cukup. Nggak nyampe. Lalu di sini ada mana ini buat naikin leg rest. Oh, naikin leg restnya di sini semua ada tombol elektrik. Coba naikin leg restnya.
Nah, kalau udah dinaikin leg rest-nya kayak gini teman-teman, agak mentok dikit kaki ke atas tapi masih oke. Terus untuk recliningnya juga di sini. Kita coba recliningnya semaksimal apa ya. Nah, kalau sudah rebahan enak banget, rasanya kayak di seat sleeper. Ini kalau udah pakai double leg rest sebenarnya akan lebih nyaman sebenarnya. Leg rest armrestnya lumayan tinggi ya posisinya ya. Nggak tahu nyaman apa enggak ya. Kalau orang agak tinggi mungkin nyaman ya, tapi kalau buat saya posisinya ketinggian gitu nggak pas. Jadi tangan tuh agak naik pundaknya. Ini makannya di Rosin ya, Pak? Oke. Kalau dari timur di ini mana namanya? IHC. Oh, Haji Subali. Haji Subali berarti kayak Rimba Raya, teman-teman. Kita melewati Pondok Indah nih. Oke. Aku di paling depan, 1A. Oke, untuk menu makannya. Aku mau ini deh. Mau rawon. Minumnya es teh tawar. Nggak pakai gula. Untuk welcome drinknya teh manis atau tawar? Teh tawar aja boleh. Nanti aku paling di Jombor turunnya. Di Jombor. Terakhirnya di mana? Jombor ya? Soalnya kita Giwangan. Oh, terakhir Giwangan. Nanti deh aku tanya temanku dulu nih di depan. Berarti nunggu yang di Tanjung Barat. Iya, betul. Tanjung Barat ya. Terima kasih, Kak. Yo, keren juga ya sesi ada welcome drink. By the way, ini untuk seat ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 seat untuk super eksekutif. Dan untuk yang sendiri sama yang berdua ini harganya beda, teman-teman. Oh, terima kasih. Nah, kita dapat paket snack juga nih. Nanti kita coba buka. Untuk yang sini sama belakang beda snacknya. Beda. Oke. Ini untuk lover AC sama-sama aja ya, nggak usah di review ya teman-teman, karena ya depan belakang sama aja sih. Nah, aku mau mereview sebuah fitur yang cukup spesial di seat ini. Yang pertama di sini tuh ada ini, ada meja. Nah, mejanya kayak gini. Ada cup holdernya 2. Jadi kalau kita minum bisa ditaruh di sini, teman-teman. Enteng banget ini. Bahannya apa ya? Dilapis karet, tapi ini enteng banget. Nggak kayak yang kayak di Rimba gitu. Oh, terima kasih, Kak. Ya, udah ketutup lagi dari barusan. Nah, ada di sini. Nah, untuk fitur satu lagi itu ada kursi pijat. Kursi pijatnya di sini nih, kontrolernya. Kita coba untuk kursi pijatnya. Enak apa enggak ya? Nyala ini gimana ini? Oh, pencet aja sekali. Ini sudah nyala. Oh, udah nyala. Iya. Wih, iya lu beneran. Dia nonjol gitu, teman-teman. Jadi ini kursi pijatnya bukan yang geter-geter. Ini kursi pijatnya beneran pijet. Ini enak sih, dari kursi pijat. Cuman agak pelan ya. Apa mungkin butuh waktu mungkin buat dia ganti-ganti program gitu loh. Oke, untuk pijatnya gitu lumayan tapi agak pelan aja sih. Terus di bawahnya ini ada port USB, teman-teman. Ada Type A, ada Type C. By the way, ini ada yang spesial lagi, teman-teman, di seat ini, yaitu seat beltnya seat belt 3 titik. Tuh. Kayaknya ini seat pertama deh yang 3 titik. Setelah seat ini keluar yang Semeru juga seat beltnya nggak salah 3 titik waktu itu. Seat lokal belum ada yang 3 titik, rata-rata masih 2 titik semua. Semeru kan juga seatnya impor juga tuh, impor Cina. Keren juga untuk keamanannya, mantap. Dan kenyamanan tentunya. Soal kalau seat belt 2 titik itu kurang nyaman dan safety-nya tentu nggak sebagus 3 titik gini ya. Ini mantap sih, keren seatnya. Seat impor dari Thailand, guys. Nah, ini dia temanku, teman-teman, buat sepeda juga dia. Oke, kita turun dulu yuk, mau ngerekam masukin sepedanya. Halo. Akhirnya. Bedaan. Oke, kita siap berangkat lagi.
Siap, thank you Pak. Jadi kita sepedaan jadi juga. Oke, ini kita berangkat teman-teman dari Pasar Minggu jam 6.17. Wah gila, ini AC-nya sih dingin banget. Kita tutup aja. Ini kita sudah tiba di Pasar Rebo ya, pukul 18.32. Harta Sanjaya. Sampai Merak nih. Menarik juga nih bisnya. SR1 loh. Cakep banget bisnya, masih terawat. Nah, langsung berangkat. Penumpangnya naiknya dari belakang tadi. Jadi kalau yang eksekutif nggak ada welcome drink, Mbak? Oh, nggak ada, berarti cuma depan aja. Mumpung terang kita ini yuk buka snack. Kita lihat dapat snacknya apa aja guys. Yang pertama ada roti croissant coklat. Choco banana. Terus dapat air mineral. Air mineralnya sudah di branding SS Traveling. Bolong baru nyadar. Terus dapat peng-peng. Terus dapat wafelo. Wah, dapat kacang. Sama dapat kopiko. Oke, sudah nggak ada lagi. Masih ada permen Kiss. Oke, untuk paket snacknya kita dapat kayak gini teman-teman. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya, permen hitung 1. Dapat 6 item totalnya. 6 apa 7 ya? 7 deh, walaupun yang duanya permen. Total dapat 7 item. Menurut saya ya cukup-cukup aja sih teman-teman. Untuk harga segini ya, nggak terlalu yang banyak tapi ya nggak dikit gitu. Oke lah, dapat segini. Dan pilihan snacknya pun juga enak-enak ya. Yang dalam artian di jalan kita bisa makan, kita bisa nikmatin. Mantap. Selain pilihan snack tadi, di kelas super eksekutif ini juga tersedia minibar yang isinya hanya ada kopi dan teh aja. Jadi kalau mau bikin minuman, nggak usah repot-repot ke bagian belakang bis. Dari Pasar Rebo tadi, bis mengambil penumpang di beberapa titik pemberhentian. Nah, berikutnya ini di Jati Asi. Dari Jati Asi, bis langsung menuju ke Bekasi Timur, kemudian ke titik jemput terakhir pada trip saya kali ini, yaitu di Cikarang. Nah, saya baru ngeh kalau kedua bis SS Traveling yang jalan dalam satu hari, baik yang start dari Poris maupun Pasar Kemis, nggak ada yang masuk di Terminal Pulau Gebang. Kira-kira kenapa ya? Setelah perjalanan sekitar 3,5 jam dari kita berangkat tadi di Pondok Pinang, akhirnya kita exit tol juga di Subang nih untuk servis makan. Nah, di depan kita ini ada bis PO Raya. Kalau PO Raya servis makannya nggak di Restorosin Subang ya. Dia servis makannya tuh di rumah makan Marconi, yang memang lokasinya nggak terlalu jauh dari Restorosin Subang. Nanti di pertigaan ini Marconi tuh belok kiri. Sementara kalau Restorosin Subang kita belok ke kanan. Aneh ngeliat 27 Trans di sini. Ya memang aneh karena pada saat saya ngetrip ini 27 Trans itu baru aja memindahkan servis makannya dari Taman Selera ke Restorosin Subang. Akhirnya teman-teman kita tiba juga di rumah makan Restorosin Subang pukul 9 lewat 12 menit. Nah, ini ada pemandangan teman-teman. 27 Trans sekarang servis makannya di Restorosin Subang. Dan mereka mengambil spesial di ini ya, di ballroomnya Rose Inn ternyata. Aneh ngeliat 27 Trans masuk Restorosin nih. Jadi memang beberapa waktu yang lalu beberapa PO itu memindahkan servis makannya ke Restorosin Subang. Ada SSM, terus ada 27 Trans juga, dan PO Sun teman-teman. Terus Sinar Jaya juga beberapa waktu lalu tertangkap kamera sudah servis makan di Taman Lestari ya, tapi nggak semua. Yang di foto itu sih waktu itu yang double decker Malang teman-teman. Ada apa nih dengan rumah makan Taman Selera ya? Kok banyak yang keluar dari sana? Oke, ini aku lagi nunggu temanku dan habis itu kita bakal servis makan. Ini ada ada Juragan 99 Harley Quinn. Ini keresahannya Joker yang waktu itu kita naikin teman-teman dari Jakarta menuju ke Malang. Kita servis makan dulu.
Pas baru masuk ini jujur aku nggak tahu ya ini servis makannya di sebelah mana. Di sebelah mana servis makannya? Karena pilih menu seharusnya sih di tempat VIP ya. Oh ini sini. Dalam. Biasa sih dalam ya. Terima kasih. Satu lagi mas. Satu lagi. Iya. Sesuai menu yang udah aku pilih pas di bis tadi, aku pilihnya rawon, dan rawonnya Restorasi Subang ini salah satu yang enak sih menurutku. Oke, ini untuk servis makannya. Nama saya jadi Bimo. Nama jadi Bimo di sini. Untuk makannya seperti biasa, kalau di sini aku pesannya rawon. Dia dapat paketannya sama telur asin, dapat sambal, dapat semangka, sama nasi, sama ada jeruk nipis juga. Oke, untuk rawonnya Rosin ini termasuk enak. Isinya banyak juga tuh, kalian bisa lihat. Mantap, jadi nggak cuman kuah-kuah dikasih daging dikit, isiannya juga banyak. Oke, let's go, kita makan. Dan ini untuk servis makannya di ruangannya super top sama first classnya Rosin ya. Kalau kalian di Juragan pun juga di sini. Let's go, kita makan. Oke teman-teman, kita sudah persiapan untuk berangkat. Sekarang pukul 21.53. Overall untuk makanannya enak, cuman tadi rawonnya agak sedikit kurang asin sedikit ya. Sisanya sudah mantap sih teman-teman. Dan untuk rumah makan Rosin Subang bersih. Udah, oh masih nunggu penumpang teman-teman. Dan untuk rumah makannya cukup bersih. Tadi walaupun kondisinya rame, tapi pegawai petugasnya cukup gercep untuk bersih-bersih gitu. Dan ini di belakangku sekarang ada bis PO San yang juga baru aja pindah ke rumah makan Restorasi Subang. Jadi memang Restorasi Subang ini bisa dibilang salah satu resto terbaik ya untuk bis-bis yang berangkatnya itu dari barat teman-teman. Minusnya Restorasi Subang dari dulu cuma satu, toiletnya berbayar Rp2.000. Sayangnya itu aja, padahal ini rumah makannya Rosin sendiri. Bahkan kalau kita naik bisnya Rosin pun kita tetap harus bayar untuk toiletnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, selama toiletnya bisa dijaga kebersihannya ya sudah lah. Ini sekarang bersama Pak Tri. Halo Pak, mantap. 2201 berangkat dari Rosin. Jadi ini lagi mencoba buat tidur, tapi penumpang di belakang yang duduk paling belakang ngoroknya lumayan kenceng. Jadi saya lagi mencoba banget dari tadi buat marah-marah terus tidur. Semoga aja bisa. By the way guys, ini di bagian kepala bantalannya itu enak banget, empuk gitu. Jadinya nggak usah pakai bantal lagi, udah menyangga kepala dengan nyaman. Terus sejauh ini kalau udah full selonjoran enak, dan leg restnya ternyata juga posisinya nggak turun-turun banget, jadinya menyangganya pas gitu loh. Mantep sih. Tapi kalau dibikin double leg rest pasti lebih mantep lagi tetap. Terus ini di bis ini tuh bagian ban sebelah kiri daerah itu tuh agak bunyi ya, kayak gluduk gitu. Terus info dari Pak Tri katanya memang bakal diganti nanti bannya di Giwangan gitu ya. Semoga kita terus diberikan keselamatan dalam perjalanan ini guys. Saya mau tidur dulu habis ini. Oh iya, jangan lupa pakai sabuk pengaman.
Oke teman-teman, pukul 2 pagi kita sedang berada di sebuah SPBU yang ada di Banyumanik. Dan ini tadi aku ngobrol-ngobrol sama driver Pak Tri. Infonya ini SPBU-nya ini miliknya SS Traveling, makanya bela-belain ngisi solarnya tuh di sini. Keren juga ya. Gak banyak loh PO yang punya SPBU sendiri. Keren. Dan untuk seatnya teman-teman ternyata cukup nyaman juga kok buat tidur. Aku nggak merasa ada sakit di badan. Tadi aku tidur dari Cirebon sampai di sini. Aku tadi baru bangun waktu di Jatingaleh. Jadi di sini tadi keluar di Jatingaleh, turunin penumpang, terus menyusuri jalan bawah sampai di Banyumanik sini. Enak seatnya, mantap, nyaman banget. Kalau sama Rimba Kencana kayaknya aku masih lebih memilih Rimba Kencana sih. Tapi bukan berarti ini seatnya nggak nyaman ya. Ini nyaman juga teman-teman. Kalau bisa diurutin mungkin 1 seat Rimba Kencana, 2 seat ini. Jadi seatnya oke banget, nyaman banget. Tapi yang berkontribusi banget terhadap kenyamanannya itu bahan seatnya sih. Bahan kainnya itu kayak menambah keempukan dan kayaknya dingin gitu loh kalau di badan. Jadi mantap, enak. Seat impor Thailand ini. Bustar. Enggak, bukan. Mosok. Jam 12.10 kita berangkat. Di sisa perjalanan ini aku manfaatin bener-bener buat istirahat dan tidur, karena memang besok paginya begitu nyampe di Yogyakarta aku rencana mau sepedaan sekitar 50 kiloan sama temanku ke Borobudur. Makanya istirahatnya harus cukup banget. Dan gak sadar bangun-bangun sudah nyampe di Jombor. Wah, tumben masuk di terminal nih. Oke, sampai jumpa guys. Kita di Jombor. Saatnya kita turun. Buat bareng-bareng ya. Ayo, makasih. Suun ya mas. Hati-hati yo. Makasih Kak Fiona. Makasih ya Mbak. Oke teman-teman, kita tiba juga di Terminal Jombor pukul 4.25. Dan di sini akan melanjutkan perjalanan ke Terminal Giwangan. Dia terakhirnya di Giwangan. Tadi. Wah, perjalanan yang sungguh nyaman sekali teman-teman, naik SS Transport. Aku pules banget tidurnya, bener-bener maksimal istirahatnya, gokil. Seatnya nyaman banget, snacknya cukup. Aku tadi lumayan buat keganjal waktu perjalanan ke rumah makan. Terus servis makannya juga enak di Restorasin Subang. Krunya ramah-ramah, the best lah. Aku sampai bingung, ada yang perlu diimprove gak di bis ini ya? Nanti saya tulis aja teman-teman di bagian bawah apa yang perlu diimprove, oke? Dan ini untuk waktu tempuh jam berapa ini sekarang? Sekarang jam 4.27, kita kemarin berangkat jam 6, berarti perjalanan sekitar 10,5 jam mungkin ya kalau dihitung dari Lebak Bulus, bener nggak? Intinya lumayan cepat teman-teman untuk ukuran Jakarta Jogja. Tadi juga bisa kayaknya masuk tol sampai mana tadi? Prambanan apa Klaten ya? Aku nggak tahu, aku tidur nggak nyadar bener-bener. Kalau kalian pengen booking tiketnya, kalian bisa lihat informasinya di kolom deskripsi, oke? Terima kasih teman-teman. Sebentar lagi saya mau jalan naik sepeda ke penginapan. Saya bakal sepedaan dulu di kota Jogja dan sekitarnya. Dan nanti malam saya bakal langsung kembali ke kota Jakarta naik City Trans. Karena kalau di City Trans bawa sepeda itu gratis bagasinya. Penasaran gimana? Nanti ditonton aja video berikutnya, oke? Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Temu di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya. Bye bye.